Shalom, mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Dan segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, hanya kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus pada hari yang ke-40 setelah bangkit, Dia telah naik ke surga. Dan Tuhan memberikan pesan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan akan memberikan rohnya supaya kita menjadi saksi ya. Ayat 5 tadi jelas dikatakan kalau Yohanes membaptis dengan air, tetapi Tuhan ya, katakan akan membaptis dengan Roh Kudus ya. Setelah Tuhan Yesus berkata demikian, ayat selanjutnya Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu ayat 10 dulu ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Jadi waktu Tuhan terangkatnya itu ayat yang ke-9 ya, ayat 9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ya, puji Tuhan ya. Jadi setelah Tuhan Yesus terangkat ya, disaksikan sekitar hampir 600 orang ya yang menyaksikan itu. Mereka menengadah ke langit ya, boleh dikatakan ya, domblong memandang ke langit. Nah, di situ ada dua malaikat berkata, "Hai kamu orang Galilea, mengapa kamu menengadah ke langit? Adapun Yesus yang dinaikkan di hadapanmu itu, Dia nanti akan turun seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Ya, jadi Tuhan Yesus setelah mencurahkan Roh Kudusnya ya, perjanjian Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus ya, Dia katakan seperti Dia itu naik, Dia nanti akan turun kembali ya, seperti yang kamu melihat itu ya. Puji nama Tuhan. Jadi penuangan Roh Kudus ya, yang pertama di loteng Yerusalem itu ada 120 orang yang dipenuhi ya dengan Roh Kudus ya. Itu lalu ada terbentuklah gereja hujan awal. Itu namanya Roh Kudus hujan awal ya. Tapi kalau di sini dikatakan tadi ya, Tuhan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga ya. Jadi sebelum nanti gereja itu diakhiri atau diangkat
ya, maka di situ ada yang dinamakan hujan akhir, ya, hujan akhir. Hujan akhir itu porsinya 2 kali ganda. Ada pujian mengatakan hujan awal, hujan akhir bersama-sama. Ya, kita sedang menantikan, ya, hujan akhir, ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama ada cerita tentang Elia dan Elisa. Itu arti rohaninya yaitu Elia itu hujan awal, tetapi Elisa itu bicara tentang hujan akhir, ya. Sebelum Elia naik ke surga, ya, dia bertanya kepada Elisa, apa yang kau minta? Aku minta 2 bagian roh, ya, yaitulah roh hujan akhir, ya. Elisa gambar gereja hujan akhir, kalau Elisa gereja hujan awal, ya. Tapi akhirnya Elisa juga mendapatkan 2 bagian roh, di mana Elia mengadakan mujizat-mujizat 18 kali, kalau Elisa mengadakan mujizat-mujizat selama pelayanannya 36 kali. Jadi hujan akhir ini bicara tentang penuangan Roh Kudus double porsi, ya. Tapi hari-hari ini, ya, kita perlu, ya, minta kepenuhan Roh Kudus, ya. Ini yang saya tekankan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita selama 10 hari, ya, mulai dari kenaikan tanggal 21 ini, hari ini, ya, sampai nanti hari Minggu terakhir, ya, mana selama 10 hari kita jangan jemu-jemu, ya, minta kepenuhan Roh Kudus. Itulah saatnya Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus, ya, sebelum, ya, kita nanti akan menerima roh hujan akhir, ya. Mari kita minta dulu, ya, awalnya kita menerima kepenuhan Roh Kudus, lalu kita nanti akan mendapat roh hujan akhir, ya. Kalau kita sudah mendapatkan roh hujan akhir, ya, kita nanti akan bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang Tuhan lakukan. Sebagai ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ya, ayat 12, ya. Dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, jadi inilah, ya, firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Kembali ke tema, ya, kalau Tuhan Yesus dinaikkan ke surga, ayat 11, dia juga nanti akan turun, ya. Dia nanti akan turun seperti yang kita lihat, ya, bagaimana dia naik ke surga, ya, tadi ayat yang sudah kita baca, ya. Jadi turunnya Tuhan Yesus itu nanti diawali dengan turunnya roh hujan akhir, yang kita akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kalau di dalam Tawari, ya, 2 Tawari 16 ayat 9, ya, dimana kita harus, Tuhan akan memberi kuasanya kepada orang yang dengan bersungguh hati, ya. Mata Tuhan itu menjelajah di seluruh muka bumi, akan memberikan kuasanya kepada orang yang dengan bersungguh hati mencari Dia. Mari hari-hari ini kita mau bersungguh hati untuk mencari kepenuhan Roh Kudus, ya, supaya nanti kita tidak terlewatkan, ya, roh hujan awal yang kita nanti akan dipenuhkan juga diikuti dengan roh hujan akhir, ya. Sekian, ya, firman Tuhan. Mari kita akan berdoa syafaat. Dan Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini, supaya pada hari-hari ini Tuhan, kami boleh dengan sungguh-sungguh hati mencari kepenuhan Roh Kudus itu, sebab Engkau sudah berjanji akan melimpahkan kuasa-Mu, ya, bagi mereka yang dengan sungguh hati mencarinya.
Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Berkati Tuhan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yaitu berkat keselamatan dan berkat pertobatan. Berkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, bersama para menteri, gubernur, camat, lurah, RT, RW, semuanya Tuhan, MPR, DPR Tuhan, dari tingkat tinggi sampai tingkat yang terendah, semua para staf, juga para haleluya, menjaga keamanan semuanya Tuhan, memberkati dengan tugas-tugas mereka supaya ada tanggung jawab dan kejujuran. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami yang saat ini Tuhan ada sedikit masalah mengenai virus corona ini. Kami percaya Tuhan, haleluya, Engkau sudah dan perintahkan malaikatmu untuk membunuh virus ini, sehingga di Indonesia ini sudah kosong, tidak ada virus corona. Kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk para dokter-dokter, tim ya Tuhan, medis. Oh rala papa inala wasikina papa kami berdoa Tuhan bagi mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, hikmat, marifat, akal budi, supaya boleh menemukan ya Tuhan, haleluya, yaitu obat atau yang bisa yaitu membunuh virus ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan bahkan yang sakit kami mengucap syukur Engkau sudah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya Engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh meninggalkan tempat ini, menerima berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.